pasal yang menjelaskan tentang syarat sah sholat. Dalam sholat itu Pak, ada namanya syarat sah, ada namanya syarat wajib, ada rukun. Kalau secara bahasa, syarat sah itu kaitannya siapa-siapa orang yang dianggap sah ketika dia melaksanakan sholat menurut istilah syar'i. Karena kalau kita menilik definisi daripada sholat itu sendiri, ada dua sisi penilaian definisi. Yang pertama menurut istilah syar'i, yang kedua hanya menurut bahasa. Tidak lantas kemudian kita memaknai sholat itu sebagaimana yang dimaknai oleh para ahli bahasa sebagai as-sholat ad-du'a. Terus kemudian kita memahami sholat pokoknya cukup doa, itu tidak bisa. Karena ada definisi menurut istilah syariat, ya, as-sholat adalah aqwalun wa af'alun, akwal pembicaraan, omongan, kata-kata, wa af'alun dan pergerakan, ya, perilaku yang dibuka dengan salam, ya, yang khusus yang dibuka dengan salam dan ditutup, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu definisi syariat. Jadi kalau dalam prakteknya, ya, kalau menurut sebahagian ulama, yang sebagaimana yang digambarkan oleh sebahagian ulama, kalau ada orang sholat di tengah Allahu Akbar, udah takbir ya Allahu Akbar, di tengah-tengah dia kentut, itu bahasa yang tepat bukan bukan tidak sah sholat. Wong belum sholat kok. Status sah dan tidak sholat itu akan layak kita sematkan dalam satu kaifiat ibadah, dalam satu tata cara ubudiyah, ketika ubudiyah itu selesai dilakukan. Maka akan ada penyematan yang klik, yang pas, ini sah atau tidak. Ya, ini menurut gambaran sebahagian para ulama. Jadi seandainya ada orang sholat, di tengah-tengah dia sholat, belum selesai sholat. Kalau definisi sholat kan tadi aqwalun wa af'alun, perkataan, perilaku, pergerakan yang khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Berarti belum selesai kan, belum sempurna definisi itu. Ketika dia sudah masuk Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, terus di tengah-tengah dia melaksanakan sholat kentut. Ya. Ini tidak bisa disematkan, kurang pas kalau kita penyematan hukumnya, ya, itu disebut dengan batal sholatnya. Kenapa? Sholatnya belum selesai. Ya, sholatnya belum selesai. Sah atau tidaknya itu nanti ketika sudah kaifiat ibadah itu sudah selesai, baru ada penyematan yang pas, ya, ini sah atau tidak ibadah yang dilakukan. Jadi secara bahasa ketika kita hanya melakukan takbiratul ihram saja, terus kemudian rukun-rukun, sebahagian daripada rukun-rukun ibadah itu sendiri sudah kita lakukan, tapi belum sampai salam, itu belum disebut sholat. Karena menurut bahasa istilah syariat itu belum sempurna didefinisikan sebagai sholat. Nah, belum muktamah bisalam, belum diakhiri dengan salam. Dan apapun pengistilahan yang dilakukan oleh para ulama untuk menggambarkan sholat itu apakah sah atau tidak, terlepas daripada itu, yang penting untuk kita ketahui selain daripada syarat wajib, siapa saja yang sudah kena taklif wajib untuk ibadah sholat ini adalah syarat sah. Ada orang Pak yang diwajibkan sholat, tapi ketika dia melaksanakan sholat tidak sah. Ya, ada orang, ya,
yang dia tidak diwajibkan sholat, belum ada taklif tuntutan untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau dia sholat, ini sholat secara umum ya. Belum nanti kita membahas tentang sholat Jumat. Ya, kalau sholat Jumat itu status domisili kita pun itu akan jadi pertimbangan. Makanya di dalam bab sholat Jumat itu ada yang mustautin, ada yang mungkin mustautin, ada yang mungkin saja, ada yang musafir. Ini kategori-kategori manusia-manusia yang nanti di bagian manakah orang yang wajib sholat Jumat dan sah. Di bagian manakah orang yang wajib sholat Jumat, sah sholat Jumatnya tapi tidak mengesahkan. Itu makin panjang penjelasannya. Tapi secara umum, ya, yang namanya sholat, ya, nisbat ke taklif tuntutan sholat, kewajiban sholat itu ketika ditimpakan kepada manusia, ada yang wajib melaksanakan sholat tapi ketika dia sholat tidak sah. Ada yang tidak wajib melaksanakan sholat, namun ketika dia sholat, sholatnya dianggap sah. Itu sekilas perbedaan tentang syarat wajib dan syarat sahnya. Nah, sekarang yang kita bahas pada malam hari ini adalah syuruti sihhatis sholat. Yang kata Syekh Salim bin Sumer itu disebut ada samaninya, ada 8 syarat sah sholat, ada 8. Pertama, taharatul hadatsain, sehingga orang yang masih punya hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, ya, andai kata pun dia tetap memaksa untuk melaksanakan sholat, sholatnya tidak sah. Lagi pula haram, ya, lagi pula haram memaksakan diri untuk melaksanakan sebuah kaifiat ibadah, ya, tata cara ibadah, ya, dengan cara yang khusus sebagaimana yang ada di dalam sholat, dalam keadaan hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, sholatnya tidak sah plus haram. Ya, kalau nisbat hadas besar, hadas kecil itu penilaian secara umum, sebagaimana kajian ilmiah, ya, taklim ilmiah yang kemarin sudah sama-sama kita bahas di dalam kitab Safinah. Itu hadas kan terbagi 3, bukan cuma 2. Hadas kecil, hadas sedang, sama hadas besar. Masih ingat tak? Ingat ya? Kalau yang hadas besar itu haid, ya. Kalau yang hadas sedang itu jinabat biasa, ya. Yang hadas besar. Tuh, kenapa hadas besar itu cuma haid? Karena orang haid, ya, wanita yang haid itu di samping dia tidak wajib, terus haram juga, nanti ketika sudah suci tidak ada kewajiban untuk memfoto untuk sholat. Tapi kalau untuk puasa itu tetap wajib. Nah, syarat sahnya yang pertama apa tadi? Taharatul hadatsain. Yang pertama adalah suci dari 2 sholat. Bahkan, ya, falau shalla biduniha walau nasian lam tasihha sholatu. Kalau ada orang sholat tanpa suci dari kedua hadas, ya, biduniha, tanpa toharoh, tanpa bersuci dari 2 hadas, walau nasian, ya, dia lupa kalau dia punya hadas kecil, atau dia lupa kalau dia cuma punya hadas besar, wudhu sih udah, tapi mandi jinabatnya belum, gitu ya. Terus kemudian dia sholat, bahasanya di sini di dalam kitab Kasyifah, lam tasihha sholat, tidak sah sholat. Terus tambahan, ketika kita bicara thaharah dari 2 hadas, ini sejatinya adalah sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak harus, artinya kalau tidak mampu baik secara hissi, ya, baik secara nyata maupun tidak mampu menurut penilaian syariat, apa tetap harus thaharah? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Buktinya apa? Ada istilah wudu bisa diganti dengan tayamum. Kalau memang tidak ada alat thaharah, ya,
tidak ada alat toharoh, tidak ada alat untuk berwudu, berarti kan ada ketidakmampuan secara nyata. Alatnya aja nggak ada. Kita masuk kategori mukrah, masuk kategori mutar, bukan mukrah, masuk kategori mutar, orang yang sedang dalam keadaan darurat. Maka ketika tidak ada alat untuk diperbolehkan untuk. Dan tayamum itu sendiri sebagaimana yang sudah sama-sama kita bahas bukan toharoh. Ya. Oh, mana buktinya? Monggo, silahkan ditelisik dari niat. Apa niat tayamum? Apakah lirafil hadas? Tidak, tapi istibah hadis sholat, salah satunya. Supaya kita diperbolehkan untuk melaksanakan. Makanya ada konsekuensinya, satu kali tayamum hanya boleh dipakai untuk satu kali sholat fardu. Ya, satu kali tayamum hanya boleh dipakai untuk satu kali sholat. Jadi dalam Khilafatul Mu'in itu ada tambahan keterangan bahwa seandainya ada kasus, ya, orang yang sholat fardu, misal asar atau zuhur atau sholat apapun itu, dengan berdasarkan tayamum, terus kemudian setelah dia sholat fardunya selesai, dia mau melaksanakan sholat jenazah berulang-ulang. Misal kayak sekarang itu di Maroko, ya, jumlah korban gempa itu nyampe ratusan kan, kilawakon katanya seperti itu kan, kemungkinan seperti itu akan tetap ada. Ada orang yang selesai sholat fardu, terus kemudian dia melanjutkan setelah selesai sholat fardu, dia ingin sholat jenazah berkali-kali, itu diperbolehkan hanya dengan satu kali tayamum. Cuma itu saja, Pak. Kalau fardu ketemu fardu yang ain, nisbat maktubah tetap tidak boleh. Ya, nisbat maktubah tetap tidak boleh. Beda hal dengan sholat jenazah. Ya, ini keterangan yang ada di dalam kitab Fathul. Nah, ya, yang pertama adalah taharatul hadatsain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wa taharah 'anil najasati fil thawbi wal badani wal makani. Taharah, suci dari segala macam najis, baik najis mughalladhah, mukhaffafah ataupun mutawassithah, najis yang kemungkinan ada di badan, kemungkinan ada dalam pakaian, dan kemungkinan ada pada tempat kita melaksanakan sholat. Kalau urusan badan, pakaian itu jadi tanggung jawab kita pribadi, kita sendiri. Tapi kalau urusan makanul ibadah, tempat ibadah, kalau memang kita membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah sholat itu di masjid, berarti ini jadi domainnya domain DKM. DKM betul-betul harus hati-hati. Siapa yang akhir-akhir ini ke Temanggungan, ada enggak? Yang beberapa bulan terakhir ini ada silaturahim ke Temanggungan, ada enggak? Numpang sholat di masjid atau bagaimana? Kalau ada, coba nanti kapan waktu dengan ada yang ke Temanggungan dilihat kamar mandinya, Pak. Kamar mandinya itu sengaja didesain sama DKM, ya, terkhusus sama panitia pada waktu itu. Sebelum masuk kamar mandi ada tempat banyo, tempat cuci kaki. Jadi didesain dulu. Nih orang, ya bukan cuma di Temanggungan saja, banyak kasus begini. Berangkat dari rumah, pakai sendal ya. Berangkat dari rumah pakai sendal, nyampe depan masjid sendalnya dicopot. Depan masjid sendalnya dicopot. Dari setelah nyopot sendal, dia nyeker ke kamar mandi. Ya, dari setelah lepas sendal di depan masjid, dia nyeker ke kamar mandi. Masuk kamar mandi, sebelumnya dalam keadaan nyeker, keluar dari kamar mandi nyeker pula. Masuk ke masjid. Kira-kira kesucian masjid terjaga atau tidak? Ini jadi urusan siapa?
Karena masyarakat, tokoh-tokoh ya sekitaran itu sudah nunjuk kepengurusan yang notabene itu adalah punya hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban kepengurusan DKM masjid itu ya menjaga kesucian masjid. Ini perlu. Bukan cuma karpet, tapi begitu juga dengan kamar mandi. Makanya desain-desain yang kamar mandi sekarang itu didesain dikembalikan kepada desain yang dulu. Sebelum masuk kamar mandi ada tempat cuci kaki dan itu ukurannya 20 lebih. Karena kalau di bawah ukuran 20, kemasukan apapun ada perubahan atau tidak itu air otomatis. Kalau kemasukan najis ya bukan najis. Kalau kemasukan waduk, air yang bekas wudhu atau air yang bekas mandi jinabat otomatis menjadi mustahmal kalau kurang dari 20. Sedangkan untuk izalatun najasa tidak boleh pakai air mustahmal apalagi bukan najis. Itu ukuran tempat cuci kakinya ya. Lebih daripada 20 di dalam ada juga tempat cuci kaki sebelum masuk ke area pipis untuk buang air kecil. Nah pintu samping yang kalau yang di sana, kalau yang di kampung yang di Temanggungan itu pintu dari tempat area pipis keluar langsung itu ditutup. Jadi tidak boleh lewat situ. Jadi keluar masuk sekarang satu pintu. Pasti orang yang mau masuk ke kamar mandi harus cuci kaki, keluar dari kamar mandi juga harus cuci kaki. Makanya dibuat agak lebar yang sekiranya nggak bisa diloncatin. Ini pertimbangan ya dalam rangka menjaga kesucian masjid. Maka ibadah. Sekali lagi, kalau urusan pakaian, urusan badan itu urusan pribadi masing-masing kita. Tapi kalau urusan makan, ini ada kaitannya dengan kewajiban kepengurusan DKM. Dan ya, makanya wajar, ya, sangat wajar ketika seringkali kita merasa bahwa apa-apa yang kita pinta, kita lebih sering merasa tidak dijabah oleh Allah. Padahal ya bukan tidak dijabah pada hakikatnya. Sebagaimana yang pernah saya gambarkan kemarin itu, bukan tidak dijabah. Apapun yang kita pinta, apapun yang kita mohonkan kepada Allah bukan tidak dijabah. Tapi ada kalanya Allah mending itu, Allah tahan itu karena menurut penilaian Allah Jalla Jalaluhu kita belum layak untuk mendapatkan apa yang kita minta, belum dianggap. Tapi bukan cuma itu sebetulnya, kalau kita gali lebih lanjut, kenapa sih kita seringkali merasa tidak dijabah doa kita oleh Allah? Nanti dulu, ya. Bukan cuma itu alasannya, bisa jadi juga karena kita tidak begitu memperhatikan kondisi kita ketika kita sholat sama Allah, menghadap Allah melalui kaifiatul ibadah yang diwajibkan kepada kita. Sholat pernah Pak kita mau sholat ya, memperhatikan peci ada ndak najisnya, kita perhatikan sarung ada ndak najisnya, celana dalam ada ndak najisnya, baju kaos dalam ada nggak najisnya, sendal yang kita pakai untuk melangkahkan kaki dari rumah ke masjid ada nggak najisnya. Pernah kita memperhatikan? Sesering apa? Kalau pernah, sesering apa kita memperhatikan hal itu sebelum kita melaksanakan sholat? Paling yang kita perhatiin ada baju nggak bersih nih, bersih, dicium. Dicium wangi nggak, wangi dipakai. Ya, saya kira jarang lah di antara kita ada yang perhatian tentang hal tersebut. Kan dari kopiahnya, terus dari sejadah yang kita bawa dari rumah ke masjid, terus dari sendal yang kita pakai untuk melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, ya, kaos yang kita pakai sebagai daleman, ya, celana sarung yang kita pakai sebagai daleman. Ini belum bicara satril aurat. Nanti apakah yang lebih afdol pakai celana atau pakai sarung, yang lebih afdol pakai koko atau pakai kaos,
atau pakai kemeja, itu kaitan ada kaitannya terkhusus dalam penilaian satril aurat. Jadi bukan jenis pakaiannya, ya, ada kaitannya dengan satril aurat nanti. Ya, ini sangat perlu, ya, sangat perlu kita perhatikan. Catatan tambahan dari Syekh Nawawi Al-Bandani, wa'lam annan najasa ala arba'ati aqsam. Najis itu setidaknya ada 4 bagian. Ismun, yang pertama, bagian pertama, la yufa anhu fi thawb. Ya. La yufa anhu fi thawb wal ma'i. Ism, satu bagian daripada najis, itu ada najis yang tidak bisa dimaafkan, yang tidak ma'fuun anhu, baik potensi najis itu berada pada pakaian kita ataupun pada air yang kita buat yang kita pakai untuk bersuci, untuk wudunya, untuk nyucinya, gimana cara nyuci bajunya. Ada Pak, kaifiyatul maksusah. Ketika kita mau nyuci baju, gimana kalau nyucinya itu pakai mesin cuci? Yang satu tabung bagaimana, yang 2 tabung bagaimana? Terus kalau nyucinya itu manual pakai gilesan kayak zaman dulu, itu nanti seperti apa? Pernah saya tanyakan Bapak atau suami Bapak, kalau nyuci itu disebar ke mesin cuci, yang satu tabung atau 2 tabung, yang satu buat pengering, yang satu buat nyuci, itu air dulu, kemudian sabun, kemudian pakaian, atau pakaian dulu, air baru sabun, atau sabun dulu, air baru pakaian. Baju dulu terus air terus kemudian sabun. Gimana konsekuensinya ketika ada yang praktek air dulu yang dimasukin ke tabung, baru baju, kemudian sabun? Atau air dulu, kemudian sabun, kemudian baju? Yang mana kira-kira yang suci? Ini bukan cuma bicara wangi dan bersih. Ini bicara biasanya kalau istilah itu dipisahin mana yang pakaian najis, mana yang bukan. Nah, kalau bisa kita identifikasi dia Pak. Kalau bisa kita identifikasi mana yang najis, mana yang tidak najis. Tapi potensi najis di setiap pakaian yang kita pakai, apalagi kita pakai untuk keseharian, kemanapun kita pakai, itu potensinya juga besar. Dan kadang-kadang ada najis yang bisa dilihat dengan jendrengnya mata, ada najis yang tidak. Gimana cara identifikasinya? Apa pakai perkiraan saja? Biasanya perkiraan ya. Kalau pakaian dalam otomatis ada najis kan. Nah, potensinya lebih besar. Jadi kalau pakaian kita ini kita nggak tahu ada najis apa enggak. Betul. Hanya dipisahkan dari yang sudah pasti ada najisnya. Pasti ada najis. Yang sudah pasti ada najisnya dipisahkan dari yang baru kemungkinan saja. Ini ya boleh itu sebagai langkah ikhtiar ya, sebagai langkah kehati-hatian. Tapi akan sama nanti natijanya ketika pakaian-pakaian yang kita sangkakan kemungkinan besar atau kemungkinan ada najisnya, walaupun potensinya lebih besar yang ini, ternyata betul ada najisnya, ya sama, natijanya akan sama-sama najis kan begitu. Makanya nanti kaitannya mau yang ini ataupun mau yang ini, tetap yang paling berpengaruh adalah bagaimana cara kita nyuci. Ya. Terus apakah air yang kita pakai nyuci itu adalah air mutlak atau tidak? Kalau itu bukan air mutlak, lah bagaimana bisa mensucikan pakaian kita? Bukan air mutlak. Masyrut yang disebutkan, ya, beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam tatanan fikih, air yang bisa dipakai bersuci baik untuk wudu, mandi jinabat ataupun mensucikan pakaian itu pasti air mutlak. Kalau air yang muqayyad itu tidak. Artinya dia suci, boleh diminum, tapi tidak bisa mensucikan pakaian atau apapun. Ya. Kalau air mutlak lain, dia suci
suci dan bisa mensucikan. Yang biasa kita istilahkan dengan tohir, ya, at-tohur, ya, kalau bahasa lain daripada itu, para ulama sering mengistilahkan dengan istilah at-tohur. Ini perlu kita perhatikan, makanya wajar kalau di dalam kitab Kasyifah Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyampaikan bahwa ada 4 bagian najis. Bagian pertama, najis yang la yu'fa anhu fi thawb wal ma'. Najis yang tidak dimafu, baik itu nanti ada pada pakaian kita, kemungkinan ada pada pakaian kita atau pada air kita. Lagi-lagi ini harus jadi prioriti dalam sudut pandang penilaian kita, ya, dalam rangka memilih pakaian kira-kira. Mulai malam ini monggo silahkan diperhatikan istri-istri panjenengan kalau nyuci itu kira-kira bagaimana. Monggo, ya. Monggo diperhatikan air dulu, kemudian sabun. Awal tadi ada pemilahan atau tidak, potensi pakaian yang hampir bisa dipastikan ada najisnya, ada pemilahan atau tidak. Kalau tidak ada pemilahan, otomatis yang pada hakikatnya mungkin ada pakaian yang masih suci tapi kotor, ketika dicampurkan dengan pakaian-pakaian yang berkemungkinan besar ada najisnya, dia ikut najis. Itu juga bagian dari kecerobohan, ya. Untuk lebih ikhtiar monggo dipisahkan. Yang dalam-daleman biasanya kena cipratan pipis. Kalau kita lagi pipis, lagi jongkok aja masih berkemungkinan ada cipratannya. Itu kan nggak kelihatan, ya. Terus biasanya kalau pas habis pipis terus kita pakai lagi celana dalam, baru kayak berdiri udah terasa keluar apakah itu betul cairan yang najis atau cairan yang tidak najis. Walaupun konsep yang disampaikan para ulama dalam tatanan keilmuan fikih itu bisa dipastikan najis, ya. Cairan yang terasa keluar, ya, setelah kita pipis itu bisa dipastikan kenajisannya. Masalahnya adalah itu betul-betul keluar atau kita hanya merasa keluar. Sedangkan identifikasinya akan sulit. Kita lihat korenahnya akan sulit. Loh, kenapa sulit? Dia kita habis cebok, otomatis kan basah juga tuh. Terus kita pakai celana, baru kayak sempurna pemakaian celana, kita rasa celana. Ini harus dipastikan nih, keluar bener enggak? Tapi kalau mau langsung ngambil, udah keluar najis, selesai, itu ikhtiar kita, langkah kehati-hatian kita. Berarti celana dalam yang kita pakai berikut juga zakar itu juga harus dibasuh ulang, harus dicuci ulang. Kan begitu kalau kita meyakini itu adalah najis. Terus yang kedua dalam proses pencucian tadi itu, kalau misal ditabung, apakah air dulu kemudian sabun, ya, kemudian baju, atau air, baju, terus sabun, atau baju, sabun, terus air, baju, air, atau sabun. Kira-kira dari sekian banyak praktek itu yang suci yang mana? Yang mana kira-kira? Jangan pakai sabun. Kalau pertama kayaknya enggak. Kalau giling kayaknya enggak sudah. Yang penting proses pembilasan ini terakhir itu. Itu memang sangat berpengaruh, poinnya di situ, ya. Poinnya di situ. Repotnya adalah ketika pakaian itu numpuk banyak, otomatis proses pembilasannya itu berkemungkinan tidak sempurna. Nah, untuk antisipasi itu kita lebih dulu antisipasi dari prosesnya, Pak. Dari prosesnya. Kenapa saya bilang seperti itu tadi? Kalau ada pakaian yang pasti najis, terus ada pakaian yang hanya berkemungkinan najis, kemudian disatukan dalam satu tabung, ya. Misal pakaian dulu, terus air pakaian. Biasanya begitu. Pakaian sabun. Air dulu. Air dulu, ada yang air dulu. Ya, oke. Untuk antisipasi alat airnya air yang mengalir. Nah, iya, air yang mengalir ketika sudah masuk dalam tabung jadi tidak mengalir. Kalau bilang untuk mengalirkan sendiri.
Dibas dibilasnya, ya bas dibilasnya ya. Kita jadi satu. Jadi air mengalir untuk menggunakan najis masing-masing pakai. Saya setuju itu dalam proses pembilasan. Tapi kalau proses awal pencucian ketika di dalam tabung itu tetap nanti kan ngumpul. Nah nanti di situ khawatir ada pakaian-pakaian yang belum juga dimulai proses pencuciannya dia udah bukan najis duluan. Kalau salah proses masuknya air pakaian sabun atau sabun pakaian air atau pakaian air sabun. Kalau bahasa yang digambarkan di beberapa referensi fikih itu, ini satu tabung, mesin cuci. Kalau air dulu kita masukkan air, ini yang pasti harus dipastikan airnya adalah air yang mutlak. Bukan air yang tadi mutanajis atau air yang mustahab. Harus bisa dipastikan airnya adalah air yang thayyib. Air dulu, terus kemudian sabun, misal yang saya bilang, kemudian sabun, baru pakaian. Sebelum di pakaian objek cucinya masuk ke dalam tabung, ini air sudah jadi air yang muqayyad, bukan lagi mutlak. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan sabun. Kalau proses awal air dulu, sabun, baru pakaian. Ini yang pertama. Berarti fix air yang digunakan untuk mencuci bukan air mutlak. Kalau air yang digunakan untuk mencuci ini bukan air mutlak, berarti tidak bisa untuk izalatul najasah. Selesai itu satu. Berarti tertolak secara yang pertama. Air, sabun, baru pakaian. Biasanya jenengan apa? Baju dulu dikumpulkan, dimasukkan ke dalam tabung, terus kemudian air, ya, sampai kapan? Sampai penuh atau sampai si bajunya itu terendam air? Sampai terendam air, oke. Kemudian air yang kedua adalah air yang dimasukkan sampai si bajunya terendam air, kemudian baru sabun. Kira-kira aman apa enggak? Tidak aman. Tidak, masih airnya sabun. Cuma air tok. Bersihin dulu, nanti yang kedua ada membilas pakai sabun karena air mutlak dulu. Oh gitu. Ya, jadi sabunnya nanti setelah dia mati nyalakan lagi di awal baru pakai sabun. Oh, jadi tapi airnya masih sama. 2 kali nyuci jadi. Airnya masih sama. Berarti air yang udah terbuang. Air yang pertama sudah terbuang, terus kemudian diisi air lagi. Baru. Jadi 2 kali nyuci. Iya. Nyuci pertama pakai air biasa. Air biasa. Baru pakai sabun. Oh, itu lebih aman. Lebih aman, cuma ya kalau musim begini saya kan beberapa bulan ini. Iya, betul. Itu lebih aman, setuju saya. Tapi yang proses kedua ini, kaifiat yang kedua ini dinyatakan oleh para ulama, ini aman, Pak. Ya, mohon maaf, ini aman. Baju, ya, terus kemudian air sampai berterendam itu baju, terus kemudian sabun. Untuk proses awalnya, Pak. Untuk proses awal, kaifiat seperti ini aman. Dibanding baju, terus kemudian sabun, terus kemudian baru air. Atau dibanding air dulu, terus kemudian baju, pakaian maksudnya, terus kemudian baru sabun. Loh, kenapa? Yang tadi cara kedua itu dianggap lebih aman dibanding kaifiat-kaifiat yang lain, karena ketika prosesnya baju dulu, terus kemudian air dulu, terus kemudian baju, air banyak nih, banyak ya. Terus kemudian baju. Sekali lagi, ini kalau bajunya, pakaiannya tidak ada pemilahan, lagi-lagi kembali ke situ. Makanya ikhtiar tadi saya bilang, ikhtiar itu begitu. Yang kemungkinan besar pasti ada najisnya dipisahkan dengan yang baru kemungkinan ada najisnya. Pakaian dalam itu harus pastilah, apalagi orangnya kayak saya, ya jorok gitu kan. Ya boro-boro istinjanya bersih apa enggak itu nggak mikir wes, pokoknya sudah cebok aja udah selesai. Kalau jenengan kebetulan tipe orangnya kayak saya, hati-hati Pak. Berarti celana dalam jenengan
sudah bisa dipastikan najis di setiap jenengan pipis. Kalau jenengan orangnya kayak saya, ya jorok gitu. Tapi kalau orangnya lebih apik, ya kemungkinan jenengan pakaian dan celana dalam jenengan ya lebih suci dibanding celana dalam saya. Kalau sudah begitu ceritanya kayak saya orangnya, ya. Kalau tidak ada pemilahan tadi itu berarti pakaian yang kemungkinan besar hampir bisa dipastikan ada najisnya bersatu dengan pakaian yang ada kemungkinan suci, tapi ada kemungkinan juga najis. Baru kemungkinan, ada kemungkinannya itu lebih rendah dibanding pakaian-pakaian yang hampir bisa dipastikan. Kalau disatukan, sedangkan di dalam tabung sudah ada air, dimasukkan, belum mulai proses pencucian, ini air sudah najis. Ya enggak, apalagi air dulu sudah full, terus kita masukkan pakaian, otomatis volumenya berkurang dong. Tumpah. Ini sudah 20 apa belum? Pemilahan tabung juga itu juga mampu untuk menampung volume air seberapa, itu juga ada ya pengaruhnya dalam proses pencucian. Tapi ya terlepas daripada proses awal seperti itu, lagi-lagi ya dalam proses pembilasannya kita harus lebih ekstra hati-hati. Biasanya ngebilas gimana? Ember berisi pakaian yang sudah dikeringkan di tabung pengering atau belum? Belum ya. Nah, baru dari tabung pencuci, kemudian dimasukkan ke ember, ditumpuk jadi satu di ember itu, nyalain keran, satu-satu diambil dibilas. Begitu enggak? Enggak. Kebanyakan gimana? Kebanyakan dari mesin cuci pindah. Jangan. Kalau satu yang tabung, kemungkinan banyak campur. Tapi kalau yang untuk satu tabung, dia pembilasannya itu bisa 2 kali 3 kali. Begitu. Iya. Kalau yang 2 tabung, dia habis cuci selesai biasa langsung dipindahin Ke tabung pengering. Pengering. Oh gitu, nggak dibilas di bawah. Bilasnya di mesin cucinya biasa. Bilasnya di mesin cucinya. Airnya dibuang, terus kasih air lagi. Iya. Oh gitu. Ya. Terus digiling lagi. Rata-rata begitu. Rata-rata begitu ya. Iya. Itu membahayakan itu. Kalau bajunya ya benar udah bersih, tapi kalau bajunya belum suci gimana? Campur lagi. Waduh, ini bahaya nih pakaian jenengan ini. Itu kalau yang udah tabung ya. Kalau yang satu tabung gimana? Kalau satu tabung ya itu langsung otomatis sampai kering. Jadi setelah selesai proses pencucian ada pembuangan air lagi. Air lagi. dimasukin air lagi. Iya, air keluar lagi. Oh, air keluar lagi. Otomatis. Kemudian lagi, buang lagi. Oh gitu. Yang satu tabung tuh. Iya. Pensuciannya dari mana sih? Jadi kan biasa kalau satu tabung itu dia ngeringin dulu. Ngeringin dulu, ntar dikocor air ya. Dari proses pencucian pertama itu dia ngeringin dulu. Ngeringin, habis itu udah habis airnya dari ketika sudah ada air baru. Tapi di situ-situ juga. Ya. Amat sangat mengkhawatirkan Pak. Saya tidak bisa memvonis itu pasti ada najisnya. Cuman amat sangat mengkhawatirkan. Asli itu. Belum lagi kan kita bicara si tabungnya. Kalau posisi bajunya masih muka najis, terus masih ada di dalam, terus kemudian dimasuki air, airnya juga otomatis sudah najis toh. Nah, tabung yang jadi tampungan air dan pakaian itu pun otomatis muka najis. Agak sulit Pak. Kalau saya biasanya tadi itu setelah ya dikeluarkan dulu, setelah selesai proses pencucian, saya ajarin ke istri juga. Waktu itu kalau istri lagi kemana,
capek ya saya yang praktek, karena saya yang nyontoin ya saya prakteknya juga seperti itu. Setelah selesai proses pencucian dan dibuat pembuangan air sampai habis betul-betul ya, terus kemudian si baju ditampung di ember. Nah nanti dibilasnya satu diambil Pak, jadi tidak di dalam ember. Karena otomatis kalau air ini, kalau baju yang dipindahkan ke ember ini masih ada yang mutan najis, otomatis ketika dipindahkan ke ember, embernya pun jadi mutan najis. Ya, ini hanya dalam rangka kehati-hatian sih saya praktek seperti itu. Nah kemudian dalam proses pembilasan satu-satu batasan yang paling minimal, mohon waktu sebentar. Batasan yang paling minimal adalah si baju itu sudah suci atau belum, setidaknya kita bisa memperkirakan dari licin-licinnya sabun masih ada atau tidak. Jadi asar sabun, asar pencuciannya itu masih ada atau tidak bekasnya. Kalau sudah tidak licin, apalagi sudah tidak berbusa, insya Allah itu batasan minimal bahwa baju itu ketika kita bilas sudah suci. Setelah selesai dibilas, diperas sedikit, ya biar nggak nampung, biar nggak berat banget, terus kemudian dimasukkan ke tabung pengering. Itu kalau saya biasanya seperti itu. Hampir nggak pernah. Airnya lebih dari kan sekitar berarti lebih dari 1 kolai itu 20. 2 kolai itu berapa liter sih? Minimal banget itu, ini volume airnya ya, bukan volume bangunannya. 60 kali 60 kali 60. Karena kalau cuma tampungannya yang 60 kali 60 kali 60, otomatis volume airnya pasti di bawah itu. Otomatis gitu ya. Volume airnya pasti di bawah itu. Jadi saya bilang volume airnya minimal, tinggi atau kedalaman itu 60, lebar itu 60, panjang itu 60 minimal. Jadi kalau bundar begitu ya tinggal diameternya ini. Gitu. Ini belum kelar ya, berarti pembahasan izalatul najasa di sini ya. Allah najis fisau wal badan wal makan, tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya Pak. Mudah-mudahan kita semua sehat, luang waktu. Saya juga mohon doa biar bisa istiqomah nemenin panjenengan dalam rangka taklim meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Terima kasih dan mohon maaf waktunya karena udah masuk waktu Isya, dan sekali lagi untuk minggu kedua saya mohon izin, mudah-mudahan kedepannya bisa saya geser biar lama-lama bisa di sini gitu maksudnya. Mudah-mudahan bisa saya geser. Saat ini masih saya mohon izin tidak ikut jamaah Isya. Tadi juga mohon maaf tidak ikut jamaah Maghrib karena ada temu. Nah sekarang saya izin lagi tidak ikut jamaah Isya. Saya mau pamit undur diri duluan. Monggo silahkan dilanjutkan jamaahnya, sholatnya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, sehat walafiat, panjang umur, ada dalam perlindungan zahir batin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sekali lagi mohon maaf. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.